Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya. Itu yang pertama, kita rasa bersyukur untuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih bisa bertemu kembali, bisa berangkat kembali, tentunya di SD ini yang kita cintai. Kemudian untuk sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu untuk ketuanya, untuk disiapkan. Tempat duduk, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu kita sebelum kegiatan dimulai, kita berdoa dulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan, kepintaran, kesehatan untuk tubuh kita sendiri, ya, supaya tetap sehat, agar bisa berpikir untuk mengikuti materi yang nanti kalian ikuti. Selanjutnya, mari kita bernyanyi sebelumnya lagu nasional yang kalian tentunya setiap hari Senin mengikuti upacara sering kalian dengar. Untuk hari ini Pak Guru minta kalian berdiri. Indonesia airku, tanahku, darahku. Ya, terima kasih, duduk kembali. Selanjutnya Pak Guru ingin mengabsen satu persatu kehadiran anak-anak kelas 3, ya. Oh bagus, mana bagus, ini bagus. Hadir ya, sakit ya, bagus ya ini ya. Dan untuk berikutnya setelah di absen, Pak Guru ingin memberikan semangat lagi sebelum kita nanti ke materi. Tepuk cinta bersama. Cinta untuk semuanya, cinta teman, cinta kedua orang tua, cinta bapak ibu guru, dan lagi tepuk semangat pagi. Ya, untuk kegiatan materi nanti kalian tentunya sudah tahu
sudah mengenal juga, mungkin sudah mendengar juga ada yang namanya identitas. Identitas diri, ya. Identitas individu. Apa itu individu? Individu itu seseorang, ya. Diri kita, perempuan maupun laki-laki. Identitas diri, ya. Individu. Masing-masing memiliki identitas. Apa saja itu identitasnya? Meliputi satu, ada yang namanya nama, ada yang namanya apa lagi? Agama, ada yang namanya asal daerah, ada yang namanya bahasa daerah, ada yang namanya usia, umur, ada yang namanya hobi, ada yang namanya cita-cita, ada yang namanya kewarganegaraan. Contoh ini ya, kita kasih contoh satu. Ini baru satu contoh. Mas Joni, contoh ya ini satu. Mas Joni, nama Joni Tata, umpamanya ya. Hobinya, nama panggilan Tata atau Doni ya, boleh ya kalau di rumah ya. Kalau di sekolah Doni ya, kalau di rumah Doni juga. Iya. Ada yang nama panggilan, nama aslinya Asep Burhanuddin. Terus panggilannya di rumah Acong. Ada itu. Ya, ada namanya. Ada yang namanya Asep Burhanuddin, tapi di rumah ada yang manggilnya Acong, ada yang panggilnya Bocil juga ada. Gitu ya. Kadang-kadang tidak sesuai nama panggilan. Terus yang kedua ada yang namanya Mas Doni, hobi Pak. Hobinya apa Mas Doni? Bulu tangkis, bermain olahraga bulu tangkis. Bagus, bikin badan sehat. Namanya hobi bebas. Setiap anak memiliki hobi apa saja. Mau melihat bahwa negara Indonesia itu benar-benar bertoleransi sangat tinggi. Karena Indonesia mempunyai keragaman agama yang berbeda-beda, tapi kok rukun. Maka dia datang ke Masjid Istiqlal. Kamu kalau pernah lihat Masjid Istiqlal, ada yang pernah datang ke sana nggak? Jakarta. Masjid Istiqlal itu berhadapan dengan gereja katedral. Berdekatan ini, berhadapan-hadapan nih. Cuma diseberangi, cuma dibatasi sama yang namanya apa? Jalan raya. Yaitu masjid besar, Masjid Istiqlal. Ini terbesar se-Asia Tenggara. Kalau Malaysia baru gede Indonesia. Kalau Brunei gede Indonesia. Kalau Singapura gede Indonesia. Besar. Pak Guru pernah ke sana sudah 3 kali. Sholat subuh di sana sampai ke tingkat 2 batasan. Datang Fransiskus ke sini, ke gereja berhadapan-hadapan. Ini sangat toleransinya di Indonesia sangat kuat. Maka jangan suka mengejek atau menghina atau menjelek-jelekan agama lainnya. Merasa paling bagus, merasa paling baik. Kamu beragama berislam, kamu tidak baik. Jangan seperti itu. Semuanya sama. Itu agama. Yang berikutnya apa lagi? Bahasa. Ya, bahasa. Bahasa kita apa ini? Jawa. Bahasa daerah kita ini Jawa. Tapi bahasa nasional kita apa? Indonesia. Bahasa Indonesia ini sudah terkenal sampai ke luar negeri. Contoh, bahasa Indonesia sudah terkenal sampai ke Singapura, tangga. Sudah sampai ke Malaysia. Hebat. Kenapa? Di sana banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di sana, yang sudah bertempat tinggal di sana, ngobrol bareng sama orang sana. Akhirnya apa? Orang Malaysianya, orang Singapuranya sudah tahu bahasa Indonesia. Hebat. Kalau kalau bahasa daerah kita kan bahasa Jawa. Bahkan yang namanya lagunya saja, lagunya ya, yang anak kecil nyanyi waktu hari kemerdekaan tahun lalu, namanya siapa? Farel ya. Farel tahu kan? Bongbong ini. Itu
internasional sampai ke luar negeri. Bahasa Jawa yang nyanyi. Hebat. Lanjut berikutnya, bahasa sudah. Terus apa lagi? Cita-cita. Boleh, mau jadi apa? Mau jadi guru, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi polisi. Oh guru, aku mau jadi gojek. Jangan. Kalau cita-cita yang tinggi, ya, yang tinggi boleh Pak Guru, boleh. Yang penting apa? Satu, belajar dengan rajin. Pak Guru, aku belajarnya HP baik aja. Boleh, di HP ada materi, ada pembahasan materi, pembelajaran apa yang di sekolah, di YouTube juga ada, boleh. Jangan mainnya cuma game. Ya, itu yang kedua apa? Sholat 5 waktu. Insya Allah nanti apa yang kamu cita-citakan, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi polisi, mau jadi tentara, insya Allah terkabul. Amin ya. Amin. Kalau cita-cita boleh yang tinggi, jangan yang kecil. Kalau aku pengen cita-citanya ngojek, Pak Guru, jangan. Pak Guru, aku cita-citanya pengen jadi pemain bola. Boleh. Bola bagus, terkenal, kayak Cristiano Ronaldo, kayak Messi ya, terkenal ya. Oh Guru, aku cita-citanya pengen jadi apa lagi? Tukang beca. Jangan loh, ya. Cita-citanya yang tinggi, ya, boleh ya. Yang penting tadi itu belajar yang rajin, selalu berdoa dan ingat minta doa restu sama kedua orang tua. Itu yang soleh. Apalagi bahasa kewarganegaraan serta identitas lainnya. Nih ada gambaran Pak Guru yang terangkan ini. Kemudian nanti ada videonya seperti ini ya. Nanti dilihat. Lihat. Halo anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar ya? Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN tentang identitas diri dan karakteristik individu. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenali diri sendiri atau mengenal orang lain, yang pertama harus kita ketahui adalah nama. Namanya Nama N A N N A. nama. Nama. Contohnya seperti ini ya. Halo Nama saya semuanya. Tika. Tika. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jingga dan ini adalah teman saya. Halo, nama saya Biru. Sekarang kita sudah mengenal 3 teman baru. Yang pertama namanya Pinka, yang kedua namanya Jingga, dan yang ketiga namanya Biru. Mengenal identitas diri bisa melalui umur atau usia. Umur atau usia adalah bentuk ukuran waktu dari kita dilahirkan sampai sekarang. Nah, kira-kira umur teman-teman kita yang tadi berapa ya? Berapa ya usianya ya? Dan ternyata Pinka berumur 4 tahun, sedangkan Jingga berumur 5 tahun dan Biru 6 tahun. Ngomong-ngomong, kakak sudah tahu belum umur kakak berapa? Nah, kalau belum tahu, boleh ditanyakan ke ayah dan bunda ya. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan.
Ada laki-laki dan ada juga perempuan. Laki-laki dan perempuan tersebut dinamakan jenis kelamin. Jingga adalah seorang anak perempuan, sedangkan biru adalah seorang anak laki-laki. Begitupun dengan orang tua kita. Ayah adalah seorang laki-laki dan bunda adalah seorang perempuan. Nah, selanjutnya, keberagaman karakteristik individu di sekolah maksudnya keanekaragaman yang ada di sekolah. Contoh keberagaman karakteristik individu di sekolah bisa dilihat berdasarkan perbedaan jenis kelamin, perbedaan hobi atau kesukaan, perbedaan usia, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan suku bangsa atau asal daerah. Bacalah teks berikut ini. Ayo kita baca bersama-sama ya. Judulnya Mutia, Zulham, dan Veronica. Mutia, Zulham, dan Veronica satu kelas. Mereka bersahabat. Ketiganya selalu bersama-sama pergi sekolah maupun belajar. Mutia dari Aceh, Zulham dari Makassar, Veronica dari Ambon. Mutia dan Veronica perempuan, sedangkan Zulham laki-laki. Dari teks cerita ini, maka kita dapat mengetahui perbedaan karakteristik individu di sekolah berdasarkan cerita ini, yaitu yang pertama, perbedaan suku bangsa atau asal daerah, dan yang kedua, perbedaan jenis kelamin. Perbedaan suku bangsa atau asal daerah sesuai dengan teks cerita yang kita baca bersama-sama tadi, yaitu Mutia dari Aceh, Zulham dari Makassar, Veronica dari Ambon. Kemudian perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin itu ada dua, yaitu yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki. Dari teks tadi, maka kita ketahui Mutia dan Veronica itu berjenis kelamin perempuan, sedangkan Zulham berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, bacalah teks berikut. Adit, Mutia, Coki, dan Elis teman satu kelas. Mereka sering bermain dan belajar bersama, baik di sekolah atau di rumah. Walaupun mereka memiliki perbedaan karakteristik, salah satu perbedaan karakteristiknya antara lain mereka memiliki hobi yang berbeda-beda. Adit hobinya sepak bola, Mutia hobinya membaca, Coki hobinya bulu tangkis. Dari teks cerita tersebut, maka kita ketahui perbedaan karakteristik individu di sekolah berdasarkan cerita ini adalah perbedaan hobi. Perbedaan hobi. Adit hobinya bermain sepak bola. Mutia hobinya membaca, dan Coki hobinya bermain bulu tangkis. Jadi, dengan adanya perbedaan karakteristik individu di sekolah, maka sikap yang perlu kita kembangkan adalah yang pertama, saling menghormati, yang kedua, saling menyayangi, yang ketiga, saling menghargai, yang keempat, saling tolong-menolong, yang kelima, saling hidup rukun. Nah, anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda-beda. Tadi sebutkan ada laki-laki, ada perempuan. Contoh kalau laki-laki ada bapak, kalau yang ibu itu jelas perempuan. Kemudian hobinya juga berbeda-beda ya. Tadi seperti Mas Doni hobinya berbulu tangkis, teman merasa bulu tangkis. Kemudian ada yang Mutia, hobinya tadi apa? Membaca. Juga seperti kalian pastinya hobinya juga berbeda-beda. Dari sini gambar sini dapat disimpulkan bahwa setiap individu karakteristik itu berbeda-beda. Identitas diri pun isinya tentang berbagai nama, agama, dan lain sebagainya, itu pun juga berbeda-beda. Ada contoh yang Pak Guru ingin kalian lihat. Nih, contoh identitas diri. Ada nama. Nah, ini ya. Cynthia. Ada nama, ada panggilan, ada jenis kelamin, ada daerah, ada suku bangsa, agama, hobi, dan bahasa. Ini contoh identitas diri. Ada lagi, tapi ini khusus yang orang dewasa ya. Yang dimiliki orang dewasa identitas diri mungkin selalu dibawa ada di dompet. Contohnya apa? Yang di dompet. KTP. Kepanjangan dari kartu tanda pengenal. Kartu tanda penduduk. KTP. Isinya apa saja di situ? Ada nama, persis seperti ini. Tapi bentuknya kecil, ya. Ada nama, ada tanggal lahirnya. Cuma tidak ada hobinya ya kalau KTP ya. Ada nama, tanggal lahir, agama, terus RT berapa, RW berapa, kecamatan apa, kabupaten apa. Ini, tapi ini khususnya untuk orang dewasa yang sudah berusia 17 tahun, biasanya sudah ada identitas pribadi atau identitas diri, yaitu KTP. Biasanya fungsinya untuk apa KTP nanti ke depannya? Untuk bikin rekening bank, bisa harus punya KTP syaratnya. Untuk apalagi? Untuk orang dewasa ya. Apalagi? Buat SIM, buat rekening bank, apalagi? Perlu ingin mengenali nanti satu persatu, nanti isi ya. Ini lembar kerja untuk kalian. Nanti Pak Guru per kelompok saya bagikan ya. Nanti ditulis sesuai dengan contoh yang di atasnya ya. Contoh di atasnya nanti kamu bisa dapat detail. Oke? Ada nama, alamat harus. Di situ ada contoh, ada nama Sonia. Kamu nanti pakainya nama panjang. Namanya siapa? Doni Tata Saputra. Wah, itu ya. Terus alamatnya mana? Kira-kira kamu alamatnya mana? Rumah kamu alamatnya mana? Desa apa? Apa? Terus ada agama. Agamanya Islam semuanya ya. Ada budayanya. Tari yang kamu sukai, tari apa? Kira-kira, ayo. Tarian apa yang kamu sukai? Terus ada suku bangsa. Terus ada bahasanya. Suku. Budayanya, sukunya, bahasa. Isinya nama, alamat, agama. Sukunya suku Jawa,
bahasanya bahasa Jawa sama. Kalau bahasa nasional bahasa Jawa. Jawa sama. Tangan untuk Mbak Tika. Nama saya. Iya. Nama saya Denis Permana. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas. Satu dikumpulkan di sini. Enggak, dari kelompok satu dulu. Hasil kerja kalian. Sudah kalian tadi sudah mengerjakan lembar kerja dan insya Allah nantinya kedepannya ada berbagai isi dari identitas diri lagi ya, meliputi dari agama sudah tadi, terus hobi yang belum tadi hobi ya, terus ada apa lagi, cita-cita, hobi, cita-cita, terus agama sudah, terus bahasa sudah, terus agama saja sudah keluarga ya. Itu semua masing-masing individu sudah mempunyai isi dari identitas diri. Bapak kamu sama ibu kamu pasti beda lah. Namanya saja juga beda. Ada yang ibunya namanya Sari, ada yang ayahnya namanya Agus. Namanya ayahnya Agus, hobinya juga beda. Agamanya mungkin sama dengan ibunya Sari, ya. Hobi mungkin beda. Cita-cita mungkin beda juga. Dulu ayahnya kamu sama ibunya kamu cita-citanya pasti beda. Waktu SD ingin jadi dokter, nanti setelah SMP ingin jadi polisi, nanti setelah SMA ingin jadi tentara. Kan jadi beda. SMK juga ya. Terus apalagi yang ini dalam kelas ini pasti beda-beda ya. Yang laki-laki maupun perempuan. Apalagi Pak Guru. Dulu waktu Pak Guru masih kecil segini nih. Ya. Sini ya, sudah kelas 3, ini besar. Dulu cita-citanya waktu kelas SD ingin jadi polisi. SMP ingin jadi tentara. SMA, Pak Guru karena SMA ya, ingin jadi polisi. Tapi setelah lulus SMA, Pak Guru malah kuliah, sekolah lagi, menjadi sekarang guru. Begitu ya. Cita-cita boleh yang tinggi-tinggi, tapi ingat yang penting tadi, belajar dan selalu berdoa, sholat, memohon kepada Allah agar apa yang kalian cita-citakan tercapai. Ya. Maka dari itu pembelajaran identitas diri untuk hari ini Pak Guru nanti selesai. Nanti kedepannya Pak Guru ulang lagi selanjutnya, entah itu tentang cita-cita, hobi, dan lain lainnya. Untuk sebelumnya Pak Guru menyampaikan mohon maaf apabila ada tutur kata atau pembicaraan Pak Guru yang salah, mohon maaf. Maafkan ya? Terima kasih, maka disiapkan. Ini mah duduk, berdoa, dimulai. Bismillah.